Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Better Watch Out rilisan tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang kisah seorang wanita yang sering menerima panggilan kerja di rumah orang kaya. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan suasana salju menjelang Natal, dan seorang gadis bernama Ashley yang sedang mengemudikan mobilnya sembari menerima telepon. Diketahui ia sebagai seorang gadis biasa, namun ia sering menerima panggilan pekerjaan sebagai penjaga, sekaligus pengasuh bagi keluarga Robert. Dan sama seperti sebelumnya, kali ini Ashley akan kembali menjaga rumah keluarga tersebut dikarenakan Robert bersama istrinya akan pergi ke suatu acara hanya berdua saja, tanpa mengajak putra mereka. Tibanya di kediaman keluarga Robert, Ashley langsung disambut hangat oleh keluarga tersebut. Serta dijelaskan tentang tugas yang harus dikerjakannya. Istri Robert yang bernama Deandra juga mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini putra mereka yang bernama Lucas kerap mengigau dan berjalan sambil tidur. Dan itu dilakukannya saat tengah malam. Anehnya Deandra malah sempat menyarankan kepada Ashley agar memberi obat tidur kepada putranya. Seolah ia tidak ingin hal buruk terjadi entah kepada Lucas, ataupun pada gadis itu, gengs. Tak lama kemudian, Robert dan Deandra pun pergi menuju ke acara mereka. Seperti halnya yang dilakukan para asisten rumah tangga pada umumnya, Ashley menjalankan perannya dengan cukup baik. Mulai dari merapikan rumah, mencuci pakaian, hingga menjaga Lucas selama orang tuanya tidak ada di rumah. Namun hal tak terduga terjadi, Lucas yang sejatinya baru berusia 12 tahun malah dengan berani meminum sampanye di depan Ashley. Sontak sang gadis itu pun langsung menyita botol minuman tersebut, dan melarangnya untuk meminumnya lagi. Lalu saat ia sedang menonton film bersama Lucas, tiba-tiba saja ia disosor oleh remaja laki-laki itu, gengs. Sontak gadis itu pun menolaknya mentah-mentah, dengan mengatakan bahwa ia telah menganggap Lucas selayaknya adik atau teman kecilnya, dan tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian perasaan Ashley dibuat kacau setelah ia mendapatkan telepon misterius tanpa adanya suara sama sekali dari si penelpon. Hal yang sama juga ia rasakan, ketika mendapati pintu rumah yang tiba-tiba saja terbuka. Padahal ia ingat betul bahwa ia telah menutup semua pintu dan jendela rumah tersebut. Sialnya lagi, Lucas yang mencoba memberikan ponsel Ashley untuk segera menghubungi polisi, malah tak sengaja menjatuhkannya ke dalam akuarium. Alhasil mereka kini hanya bisa menahan rasa takut, karena khawatir bahwa ada orang jahat yang menyusup ke rumah tersebut. Tak lama kemudian suara ketukan pintu pun terdengar. Namun itu ternyata ulah salah satu teman dekat dari Lucas, yang bernama Garrett. Remaja laki-laki itu memang diketahui sering bermain ke rumah Lucas, dan banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game di sana. Suasana pun terasa mencekam, karena tiba-tiba sebuah batu melayang dan memecahkan salah satu jendela di rumah tersebut, gengs. Dan sialnya lagi jaringan internet yang seharusnya bisa menghubungkan mereka ke polisi, malah secara tiba-tiba tidak bisa digunakan. Merasa ketakutan Garrett yang tak ingin mengalami hal buruk, akhirnya memutuskan kabur dari rumah tersebut. Namun sial baginya ia yang sedang berlari menuju halaman, malah tumbang bersamaan dengan terdengarnya suara tembakan. Garrett! Garrett! Perasaan Ashley pun makin tak karuan, dan sekarang ia mendapati ban mobilnya yang kempes karena tertusuk pisau. Ditambah lagi dengan bekas darah di halaman rumah, seolah-olah menegaskan adanya sosok lain yang tengah mengancamnya dengan Lucas. Dengan penuh ketakutan gadis itu pun langsung menuju kamar Robert bersama dengan Lucas. Tujuannya untuk mengambil pistol milik Robert, dan niat menggunakannya sebagai pelindung diri. Meski sempat mengendap-endap mengambil pistol dan bersembunyi di dalam lemari, namun tampaknya sosok misterius itu sanggup mencium keberadaan Ashley dan Lucas. Sosok misterius bertopeng itu pun masuk ke dalam kamar Robert, dan mulai menggeledah isi kamar tersebut, gengs. Secara mengejutkan Ashley yang melihat sosok itu, ia pun langsung merasa bahwa di balik topeng itu adalah si Garrett, teman dari Lucas tadi.
Seolah merasa dibodohi, Ashley pun langsung keluar dari lemari dan langsung memojokkan Garrett sebagai sosok di balik topeng tersebut. Dan benar saja sosok misterius itu ternyata adalah Garrett, yang tadi sempat berpura-pura mati tertembak di halaman rumah. Ashley yang menyadari bahwa ia dari tadi hanya dikerjai oleh dua remaja ini, lalu menguapkan amarahnya dengan memarahi Lucas serta mengancamnya akan melaporkan ulah mereka kepada orang tua Lucas. Bukannya ketakutan atau menyesal karena telah mengerjai Ashley, Lucas malah menampar gadis itu hingga membuatnya terguling di tangga gengs. Setelah sempat tak sadarkan diri, kini Ashley terbangun dengan kondisi terikat di kursi. Mendapati aksi tersebut, Garrett yang awalnya sangat bersemangat, malah sekarang merasa ketakutan dan khawatir bila nantinya Ashley melaporkan semua perlakuan yang ia alami. Tak lama kemudian bel pintu pun berbunyi, dan kali ini Ricky yang datang. Ricky ini merupakan pacar Ashley, yang datang hanya ingin memberi bunga untuk pacarnya itu. Namun kedatangannya jelas memicu keresahan Lucas dan Garrett. Alhasil keributan pun terjadi yang mengakibatkan Ricky tumbang, setelah mendapatkan pukulan di kepalanya. Sama seperti Ashley, Ricky kini terbangun dengan kondisi terikat di kursi, entah apa yang dipikirkan oleh Lucas dan Garrett saat ini. Yang jelas semua tingkah laku mereka ini sudah di luar batas gengs. Ia yang seolah-olah memiliki jiwa psikopat, mencoba mengayunkan ember penuh cat yang sontak membuat Ricky ketakutan. Sama halnya dengan Garrett, ia yang selama ini memandang Lucas seperti anak rumahan, kini dibuat ketakutan dengan aksi teman gilanya tersebut. Sementara itu Ashley yang dari tadi terlihat diam dan tak berontak, ternyata malah berhasil membebaskan diri, setelah memotong ikatan dengan menggunakan bekas pecahan kaca. Gadis itu pun langsung bergegas mencoba menyelamatkan Ricky, menggertak Lucas dengan menggunakan pistol. Tanpa disangka Lucas yang berjiwa psikopat malah mengayunkan lagi ember cat itu ke arah Ricky. Alhasil kepala dari tawanannya itu pun hancur, bersama dengan bercecernya cat dari dalam ember tersebut. Melihat Ricky tumbang secara tragis di depan matanya, Ashley kali ini benar-benar dibuat geram. Dan ia pun lalu mengancam akan menumbangkan Lucas dengan menodongkan pistolnya. Namun sial bagi gadis itu, pistol yang dari tadi dipegangnya ternyata tidak berisikan peluru di dalamnya gengs. Alhasil ia pun mencoba kabur dengan berlari sekencang mungkin keluar dari rumah itu. Meski sempat dihadang oleh Garrett, bahkan remaja tersebut terkena jebakannya sendiri. Tapi pada akhirnya Ashley berhasil dilumpuhkan setelah mendapatkan serangan dari Lucas. Kini Ashley semakin tak berdaya, tubuhnya yang lemas bahkan tidak bisa berkutik sama sekali, karena seluruh tubuhnya dilakban oleh mereka. Bahkan Lucas juga membeli tubuh gadis itu dengan lampu hias layaknya pohon Natal. Namun tak berselang lama, datanglah seorang pria bernama Jeremy yang merupakan mantan kekasih dari Ashley. Entah apa yang direncanakan oleh Lucas, ia pun langsung menemui Jeremy seorang diri, dan mengungkapkan soal perasaan Ashley yang sejatinya masih mencintainya. Secara mengejutkan Lucas malah menjerat leher Jeremy, dan menggantungnya hingga membuatnya meninggoy dengan cara yang tidak ramah gengs. Di sisi lain Garrett yang bertugas menjaga Ashley, akhirnya mulai lunak setelah gadis itu menggodanya. Garrett perlahan mulai membuka pengikat di tubuh Ashley. Namun malang baginya, ia yang baru saja mulai membuka ikatan Ashley tiba-tiba mendapat tembakan dari Lucas. Tidak hanya sekali saja, remaja psikopat itu dengan brutal membidik kepala Garrett menggunakan shotgun. Seolah tak puas dengan menghabisi yang lainnya, Lucas pun akhirnya mengujungkan pisau ke leher Ashley yang tentu saja membuat gadis itu pun tak berdaya. Singkat cerita terlihat Lucas yang sedang menyeting kejadian tersebut, seolah-olah telah terjadi keributan besar dan menempatkan dirinya sebagai korban dari kejadian tersebut gengs. Bisa kalian nilai sendiri, usia muda yang dimiliki Lucas tidak mencerminkan perilaku baik terhadap dirinya. Entah karena didikan yang salah dari orang tuanya atau memang ia telah memiliki karakter psikopat dalam dirinya, Om juga nggak tahu gengs. Lalu tak lama setelahnya, orang tua Lucas pun datang dan langsung dihebohkan dengan temuan sejumlah mayat di dalam rumah mereka. Menariknya lagi saat polisi datang ke tempat tersebut, seolah tidak menaruh curiga sama sekali terhadap semua mayat yang ada di sana. Namun hal mengejutkan terjadi, Ashley yang sempat tak berdaya ternyata malah masih hidup gengs. Hal itu bisa terjadi lantaran gadis itu sempat menutup bekas tusukan di lehernya menggunakan lakban, dan menyumbat pendarahan di sana. Di akhir film terlihat Ashley seketika mencungkan jari tengahnya ke arah Lucas,
Seolah-olah dia jera dan geram terhadap aksi brutal yang telah dilakukan remaja laki-laki itu. Dan film pun selesai. Bagaimana dengan keseruan film ini? Jangan lupa support channel Om Seven Gangs, dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan keseruan alur cerita film selanjutnya. See you in the next video.